baik, sebelumnya selamat sore. Nama saya Akil Fitra Manap. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon maaf bila saya mengganggu waktunya dan meminta waktunya untuk mewawancara kakaknya nih. Jadi biar mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung mulai saja wawancaranya. Baik, mungkin kita cerita dari biodata dari kakaknya sendiri. Mungkin bisa jelaskan nama, usia, asal, kemudian cabang olahraga yang digeluti. Mungkin itu dulu. Ya, untuk nama Afif Farhansyah, usia 19 tahun, asal dari Tangerang Selatan, cabang olahraga yang digeluti softball. Oke, baik. Kalau saya lihat-lihat nih dari bajunya, kayaknya kakak ini sudah masuk klub ya. Mungkin kakak bisa cerita masuk klub apa? Untuk klubnya ada salah satu klub di Tangerang Selatan, namanya Altras. Itu kepanjangannya itu Alam Sutra Softball dan Baseball Club. Sudah berapa lama nih kakak di klub itu? Untuk di klub itu saya mulai masuk dari 2019 sampai sekarang, berarti terhitung 2 tahun. Oh baik, wah menarik sekali ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan intinya aja kayak. Yang pertama nih, gimana sih ceritanya kakak bisa masuk klub itu? Untuk pertama masuk klub itu sendiri datang ke sosialisasi ke sekolah saya ketika SMA. Nah, pada saat sosialisasi itu saya merasa menarik untuk mengenali olahraga baru yang bagi saya tuh belum pernah saya lihat sebelumnya. Lalu saya mencoba untuk mendaftar, lalu mengikuti program latihan sampai sekarang. Wah, menarik banget. Soalnya kan softball ini kan olahraga yang sangat jarang gitu ya. Jadi menurut kakak klub ini tuh bagus apa enggak sih? Untuk saya sendiri, untuk klub pertama yang saya geluti, di cabang olahraga yang baru pertama saya geluti, menurut saya klub ini sangat bagus. Karena fasilitasnya yang memadai, terus juga lingkungannya yang mensupport gitu, satu sama lain. Gitu. Oh, baik, kita langsung pindah ke ini. Bagaimana tanggapan keluarga kakak sendiri nih pas kakak masuk ke klub ini? Nah, untuk tanggapan keluarga awalnya ya biasa memberi dukungan gitu. Tapi semenjak akhir-akhir juara jadi lebih semangat lagi gitu, lebih memotivasi gitu untuk mengingatkan latihan gitu, menanyakan ada latihan atau tidak gitu. Jadi semenjak ada juara jadi keluarga lebih memantapkan lagi gitu. Oke, menarik. Mungkin setelah kakak masuk ke klub ini tuh, bagaimana sih sama sekolah kakak dan kuliah kakak sekarang? Untuk sekolah dan kuliah alhamdulillah tidak terganggu. Kebetulan juga saya sebenarnya masuk kuliah ini di Universitas Pendidikan Indonesia ini melalui prestasi, yaitu dari cabang olahraga ini sendiri, yaitu softball yang saya dapatkan di tahun 2019, dan saya menggunakannya untuk mendaftar ke Universitas Pendidikan Indonesia ini melalui jalur SNMPTN, dan alhamdulillah diterima di sini. Oke, baik, kita lanjut. Kalau di klub sekarang nih, siapa aja sih yang jadi teman-teman kakak? Apa seluruh anggota klub itu jadi teman kakak atau cuma sebagian aja gitu? Untuk teman itu seluruh anggota klub jadi teman saya, mulai dari yang beda sekolah, beda daerah gitu, beda ini juga mungkin beda etnis gitu. Semuanya berteman di klub ini. Setelah mendengar tadi ada perbedaan antara sekolah, etnis, terus daerah, bagaimana hubungan kakak sama mereka gitu? Hubungannya alhamdulillah baik-baik saja, dimulai dari mengenali satu sama lain, memahami sifatnya, terus lebih ke kitanya saling menghargai gitu perbedaan-perbedaan itu untuk menjadikan sebuah kesatuan di dalam tim. Wah, menarik banget ya. Oke, kemudian lanjut ya. Di klub ini bagaimana sih tipe latihannya gitu? Untuk tipe latihan sendiri, sebelum ada pandemi seminggu itu bisa 3 kali. Nah, dilakukannya itu jam 3 sampai sebelum maghrib, jam 3 sore sampai sebelum maghrib. Nah, itu latihannya itu Selasa, Kamis, Minggu. Sedangkan setelah ada pandemi, latihan menjadi 1 kali seminggu, yaitu di hari Minggu saja. Oke, baik, kita lanjut. Buat sekarang nih, apa sih target kakak di olahraga ini gitu? Mungkin kalau target kedepannya mulai dari yang terkecil dulu, jadi ada kejuaraan antar daerah, terus masuk ke kejuaraan antar provinsi, terus misalnya bisa tembus, syukur-syukur bisa masuk PON, lalu mungkin jadi atlet nasional. Wah, itu menarik banget ya, semoga tercapai.
Menurut kakak sendiri, siapa sih yang paling berjasa bisa membuat kakak ini sebagai atlet softball? Untuk orang yang paling berjasa itu ya pelatih saya sendiri. Nah, dari mulai sosialisasi hingga menyusun program latihan, pelatih saya itu sangat eh, memberi impact yang sangat besar lah untuk perkembangan saya dari awal sampai bisa sampai di titik ini. Nah, oke. Baik, kan tadi yang paling berjasa itu kan pelatih ya. Berarti boleh nggak diceritain tentang pelatihnya ini ada berapa orang atau namanya siapa? Untuk pelatih itu, pelatih utamanya itu ada satu, tapi biasanya dibantu oleh teman-temannya gitu untuk melatih klub itu sendiri. Terus apa tadi pertanyaannya? Namanya mungkin Oh, bisa. namanya itu Ahmad Komaini. Apa sih yang kakak suka dari pelatih kakak ini sendiri? Kalau yang disuka itu orangnya baik, habis itu tegas, habis itu disiplin, habis itu dia selalu memotivasi gitu. Kalau misalnya kita ada salah atau kita nggak bisa atau mengulangi kesalahan yang sama, dia selalu memotivasi, memberi arahan, tidak pernah lelah lah gitu istilahnya untuk menasihati kita dari yang awalnya saya tidak bisa menjadi saya makin bersemangat dan akhirnya saya bisa gitu. Eh, oke, kita lanjut. Apa saja sih yang biasanya pelatihmu ajarkan gitu? Kalau untuk yang pelatih ajarkan mungkin kalau hal-hal mendasar dari kedisiplinan untuk datang latihan tepat waktu, misalnya jika tidak tepat waktu mungkin ada punishment atau hukuman gitu. Terus mulai dari belajar teknik-teknik dasar gitu. Eh, Terus di hal lain juga ada mempelajari gimana kita menghargai satu sama lain, mempercayai teman tim satu sama lain. Itu sih sebenarnya yang penting. Jadi softball ini kan olahraga bergu. Jadi kita harus bisa percaya gitu satu sama lain, bisa menghargai gitu satu sama lain jika ada satu teman tim yang salah. Jadi kita harus menasihati, tidak boleh mencemooh gitu biar karena sebaik-baiknya satu orang kalau misalnya yang lainnya kurang baik juga nggak bisa. Jadi intinya sih kebersamaannya itu. Wah, menarik banget nih ya. Mungkin ada lagi ya. Apakah kamu pernah ditegur atau dimarahi sama pelatih kakak sendiri? Kalau untuk ditegur sih pasti pernah gitu. Kalau dimarahi juga pernah gitu. Menurut kakak sendiri nih, pelajaran apa sih yang bisa kakak ambil dari klub ini sendiri? Untuk pelajaran sih sebenarnya banyak ya yang bisa diambil. Eh, untuk yang pertama mungkin masalah kedisiplinan untuk mendatangkan latihan tepat waktu gitu. Terus untuk menghargai satu sama lain, khususnya kan di klub itu kan nggak mungkin semuanya dari sekolah saya, mungkin nggak dari daerah saya. Jadi disatukan di klub itu. Jadi gimana kita menghargai pendapat satu sama lain, menghargai perbedaan satu sama lain. Terus gimana juga kita percaya gitu satu sama lain. Soalnya kalau misalnya kita jago kayak gimana, kalau misalnya kita nggak percaya sama teman kita, itu bakal jadi bumerang sendiri untuk tim kita, untuk jadinya malah kehancuran untuk tim kita gitu. Wah, menarik banget nih. Eh, Apa sih yang kakak pelajari ya, yang berguna buat kehidupan kakak di luar dari atlet? Nah, bersama kayak yang tadi ya untuk kedisiplinan, untuk menghargai perbedaan, menghargai pendapat, percaya satu sama lain, terus gimana kita menyelesaikan masalah gitu. Kalau misalnya ada masalah di tim, gimana kita menyelesaikannya agar tidak berkepanjangan kayak gitu. Oke, baik. Mungkin untuk menjalin kebersamaan itu, Iya. kedisiplinan itu, mungkin ada nggak sih tradisi tersendiri yang dilakukan di klub ini gitu? Oh, untuk tradisi di klub ini tuh misalnya eh, jika ada pemain atau pelatih yang ulang tahun biasanya diadakan acara makan-makan. Nah, selain itu kalau misalnya kita ada habis pertandingan, habis itu kita menang atau kita juara, itu juga ada acara kumpul untuk makan-makan gitu. Terus paling kumpul sama senior-senior gitu untuk misalnya senior-senior itu ada peralatan gitu yang udah tidak terpakai lagi. Nah, nanti disumbangkan gitu ke adik-adiknya gitu yang mulai baru masuk klub gitu. Paling gitu aja sih. Oh, baik. Berarti bagus sekali ya tradisi ini bisa mempererat tali persaudaraan, bagaimana mengikat antara satu sama lain meskipun berbeda dari latar belakang gitu. Oke. Baik, mungkin itu saja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Kak. Ya.